Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang bagi yang baru saja bergabung dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan masuk dengan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Nelson Simanjuntak yang akan mengambil tema keselamatan itu anugerah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pastor Nelson Simanjuntak untuk memberikan sharing firman-Nya. Silakan. Shalom semuanya, saudara yang telah hadir di Zoom Christ Center ini. Baik, kita langsung, saudaraku. Tema kita Sabtu ini adalah yaitu keselamatan adalah anugerah. Nah, saudaraku, ini tema yang sebenarnya sudah kita sama-sama tahu bahwa orang Kristen itu ada perdebatan mengenai keselamatan. Pertama, keselamatan itu dikatakan anugerah full. Lalu kedua, ada yang berpandangan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, namun perlu diisi dengan perbuatan. Lalu ketiga, ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu anugerah dan perlu diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan jikalau perbuatan-perbuatan yang baik itu kurang dalam hal kuantitas jumlahnya, atau juga seseorang yang dikatakan menerima anugerah tetapi hidupnya tidak berubah di dalam kelakuan atau perilaku, maka keselamatan itu bisa hilang. Jadi fenomena di kalangan Kristen inilah yang terjadi, dan kita di sini bukanlah untuk memperdebatkan hal itu, namun kita sama-sama mau belajar secara perlahan, secara dengan kerendahan hati, bahwa kita melihat nanti kita bukan sekedar hanya belajar mengenai bahwa keselamatan itu anugerah itu alasannya kenapa, tapi kita melihat nanti agak sedikit melihat latar belakang sebenarnya kenapa sih keselamatan itu diperdebatkan, bisa hilang atau tidak, lalu keselamatan itu anugerah plus ada juga manusia harus mempertahankannya, seperti itu. Jadi kita sama-sama lihat slide kita, mohon kita berkonsentrasi tapi tetap namun santai ya. Nah, slide pertamanya ya, fakta. Kita melihat dulu ya, yang pertama mengenai fakta dalam diri manusia. Kalau kita lihat gambarnya, ya, kita lihat juga kalimat yang tengahnya. Roma 3 ayat 23 itu dikatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita lihat sisi kirinya itu manusia, posisi sebelah kiri itu berdosa, ya. Ada tulisannya, keterangannya, faktanya bahwa semua orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Lalu sebelah kanannya adalah posisi Allah ya. Allah atau di mana jati dirinya adalah kudus. Tadi sebelah kiri manusia, jati dirinya adalah berdosa. Nah, dosa ini memisahkan antara manusia dengan Allah. Kalau kita baca yang tulisan yang bawahnya itu yang biru, saudara, saya akan bacakan. Semenjak Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa, termasuk saya dan Anda. Akibat dosa adalah keterpisahan dengan Allah. Oke. Slide pertama, kita mendapatkan penjelasan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, maka posisi manusia itu sudah terpisah dengan Allah. Jadi ternyata pada awalnya manusia itu sejak yang Adam ya, di kitab Kejadian, bahwa manusia itu ternyata bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah itu adalah roh. Nah, artinya berarti bahwa roh Allah itu bersama-sama dengan manusia. Roh Allah itu ada pada manusia dan manunggal dengan manusia. Pada waktu Adam diciptakan, ya,
Allah menghembuskan nafas. Nafas ini berbicara mengenai kehidupan Allah itu sendiri. Nah, Allah yang tanpa batas itu bersama-sama dengan manusia dan manunggal dengan manusia Adam pada waktu itu. Baik. Setelah Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, maka terjadi yang dikatakan bahwa secara singkat tiba-tiba di sana ada cerita bahwa Allah sendiri ya, memperingatkan, menyatakan kepada Adam dan Hawa bahwa ya Adam, lihat semua pohon boleh kau makan, tumbuh-tumbuhan, ya, kecuali ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, dan ketika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Maka ya, sesuai dengan slide Roma 6 ayat 23, betul bahwa upah dosa adalah maut. Nah, saudara, secara singkat ternyata kitab Kejadian itu menyatakan obrolan-obrolan yang merupakan obrolan ringkasan antara manusia dengan Allah sendiri. Nah, saudara perlu diketahui supaya kita berhati-hati melihat kitab Kejadian ini. Nah, kita melihat dasar mata kita untuk melihat kitab Kejadian ini ya, adalah kita melihat secara acuan atau kaidah menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Nah, saudara, kita melihat ya bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh siapa? Yang saya lihat dan saya alami bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa. Dan sekolah teologi sepertinya saya yakin hampir 100% ya mungkin 100% sepakat bahwa penulis kitab Kejadian ini adalah Musa. Nah, kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa, pernyataan-pernyataannya ada banyak. Salah satu contohnya ketika Tuhan Yesus mengatakan di Perjanjian Baru di kitab Matius bahwa hukum Taurat dibawa oleh Musa. Hukum Taurat ya jelas ditulis oleh Musa. Dan Musa itu secara hermeneutikanya kita lihat latar belakang Musa adalah orang yang berpendidikan tinggi. Sebab dia dibesarkan di Mesir karena status dia juga adalah ya bisa dikatakan putra mahkota. Nah, putra mahkota itu sudah pasti pendidikannya tinggi. Tingkat peradaban di dunia tertinggi itu adalah di Mesir pada waktu itu. Ya, di Mesir itu sudah bisa membangun piramid yang sangat tinggi dengan fondasi dan segala macam. Jadi intinya adalah Musa itu adalah orang yang berpendidikan tinggi. Dan Musa punya skill, punya kemampuan ya sesuai dengan pendidikan di Mesir, yaitu pendidikan yang mempelajari mengenai simbol-simbol dan bahasa-bahasa dan bahasa simbol yang mengartikan ini. Bahasa-bahasa simbol itu yang dimiliki kemampuannya oleh Musa itu banyak sekali. Ketika saya belajar ya banyak sekali mengenai pengetahuan atau pendidikan di Mesir, simbol-simbol itu ribuan. Dan itu mengartikan A, B, C, D. Seperti contohnya, binatang itu pengertiannya apa, cakrawala itu pengertiannya apa, air itu pengertiannya apa, batu itu pengertiannya apa. Ya, berbagai-bagai macam hewan juga, ada jenis-jenis hewan itu juga punya pengertiannya juga. Bahkan tulisan-tulisan pun ada pada zaman yang kuno dulu ya, pakai tulisannya itu bergambar binatang dan itu punya pengertian-pengertian khusus. Baik. Kita akan melihat ya bahwa Musa ini sudah nyata, sudah jelas, tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa Musa ini adalah
penulis dari kitab Kejadian. Kapankah kira-kira atau tepatnya lah, kita mau yang tepatnya nih, Musa itu menulis kitab Kejadian? Kapan sih Musa menulis kitab Kejadian? Menurut para ahli, Musa itu menulis kitab Kejadian pada waktu dia naik ke Gunung Sinai. Musa naik ke Gunung Sinai, orang banyak taunya hanya ketika Musa naik ke Gunung Sinai itu menulis 10 hukum Taurat. Apakah 10 hukum Taurat itu ditulis butuh 40 hari? Itu tidak masuk dalam logika atau tidak masuk akal. Sebab untuk dia bisa menerima 10 hukum Taurat mungkin 1 hari aja sudah cukup. Atau mungkin 2 jam saja sudah cukup. Ternyata menurut pelajaran materi teologi bahwa Musa di sana itu tidak hanya menulis hukum Taurat, tapi Musa menulis segala sesuatu yang berhubungan dengan visi Tuhan sendiri. Oleh karena banyak kalangan kita hanya mengerti, mungkin hanya mengetahui bahwa ketika Musa di Gunung Sinai itu hanya menulis 10 hukum Taurat, maka dampaknya adalah kebanyakan orang Kristen, ya, kita harus akuin bahwa kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal 1 ini, itu adalah sungguh-sungguh atau benar-benar tok atau hanya berpengertian kejadian secara penciptaan di alam fisik. Padahal kalau kita teliti, kalau kita melihat secara ilmu tafsir, Musa itu ternyata mendapatkan wahyu dari Tuhan, lalu dia tulis. Itu berbicara mengenai yang paling utama dan terutama adalah visi Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir keluar menuju tanah Kanaan. Dan kita sepakat bahwa kalau kita melihat dari hermeneutika juga, makna dari Mesir dan tanah Kanaan itu adalah Mesir perbudakan, tanah Kanaan adalah hidup di dalam kelimpahan. Pengertian secara rohani katanya ya. Padahal menurut saya ini bukan sekedar yang disebut pengertian rohani, tapi pengertian sesungguhnya yang datangnya dari hati dan pikiran Tuhan sendiri adalah bahwa Tuhan membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir di mana? Dibawa dari keterpurukan, keterikatan, perbudakan oleh hukum yang sebelumnya kepada hukum yang sesudahnya. Sebab Mesir itu adalah simbol dari perbudakan. Kanaan adalah simbol dari kemerdekaan. Dan Alkitab selalu menggambarkan antara perbudakan dan kemerdekaan. Abraham punya 2 istri. Istri yang dari kalangan merdeka dan istri dari kalangan perhambaan atau perbudakan. Ishak anak dari hasil istri yang merdeka. Hagar itu melahirkan Ismail dari istri yang merupakan istri yang punya status dari hamba atau perhambaan. Jadi kita harus mengerti bahwa Musa itu adalah orang bijaksana, orang berpengetahuan tinggi pada waktu itu. Dan bisa dikatakan dia orang paling pintar, paling cerdas pada zamannya. Dan dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan berkomunikasi dengan Musa pakai ilmu, pengetahuan, pendidikan yang dimiliki oleh Musa. Jadi saudara, tadi saya katakan bahwa kitab Kejadian ini merupakan simbol-simbol dari isi hati Tuhan yang ditulis, yang seakan-akan tok
atau full hanya pengertian secara fisik. Contohnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatunya. Lalu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu seakan-akan fisik semua. Gitu. Sudah? Coba saudara kalau kita pikirkan secara baik-baik, apakah pentingnya Tuhan itu menyatakan penciptaan secara fisik kepada Musa, sedangkan bangsa Israel tidak perlu, sedang tidak butuh pernyataan-pernyataan penciptaan fisik. Mereka sedang butuh yaitu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Yang dimana kalau kita melihat itu, bahwa yang tepatnya adalah kitab Kejadian itu bukanlah semata-mata berbicara atau yang utama berbicara penciptaan secara fisik. Tetapi penciptaan atau perkataan atau isi hati Tuhan mengenai visi Tuhan sendiri kepada bangsa Israel. Yaitu membawa bangsa Israel dari Mesir, yaitu simbol dari perbudakan, kepada tanah Kanaan, yaitu simbol dari kemerdekaan. Perbudakan kalau dilihat dari ilmu hermeneutika, itu melambangkan atau dilambangkan juga oleh hukum Taurat. Tanah Kanaan itu simbol dari kemerdekaan. Hukum di Alkitab, kemerdekaan itu berbicara penyelamatan. Penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Apakah itu? Yaitu pengorbanan Kristus tadi. Di dalam Perjanjian Lama dilakukan dengan cara menyembelih hewan, yaitu korban penyembelihan domba. Sejak dari awal, teologi tentang penyelamatan, teologi Kristus atau kristologi, sejak awal itu sudah ada di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian itu berbicara kalimat yang mana? Ada dua yang paling utama. Yang pertama yang dikatakan pohon kehidupan. Yang kedua yaitu berbicara binatang yang disembelih oleh Allah, lalu kulitnya disematkan untuk pakaian untuk menutupi kemaluan dari Adam dan Hawa. Baik. Bapak Ibu Saudara, kita melihat coba slide selanjutnya. Kita melihat larangan Tuhan, ya. Oke. Kejadian 2 ayat 17 dikatakan begini. Saudara, saya sengaja pelan-pelan ya bicaranya supaya ini menjadi fondasi yang utama, karena ini fondasi kuat kita mengenal Injil. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Secara fisik, kita sudah tahu ya pelajaran ini, manusia itu atau Adam dan Hawa itu tidak mati ketika memakannya. Tetapi dikatakan dia mati secara rohani. Kata. Apa sih maksudnya mati secara rohani? Ternyata apa? Dia diusir dari Taman Eden. Oh, seketika itu ternyata mereka melihat tubuh mereka telanjang dan mereka merasa malu. Padahal sebelumnya mereka tahu mereka telanjang. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, pertama saya ulangin, mereka tahu mereka telanjang. Tetapi mereka tidak merasa malu. Tapi ketika yang kedua kali terjadi, yaitu ketika mereka makan buah itu, mereka sadar mereka telanjang, tapi mereka merasa malu. Nah, ini bedanya. Kenapa? Akibat dari makan buah pengetahuan baik, yang baik dan yang jahat. Nah, ada suatu fenomena yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang, oleh kita semua. Coba kita lihat kalimat yang tadi, Kejadian 2 ayat 7. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, banyak diartikan atau banyak kita orang Kristen mungkin ya mengertinya adalah itu suatu pohon dan satu nama.
Dan satu buah sepertinya begitu kan. Nah, dan buahnya ini disebut buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, apa sih makna dari buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat? Banyak yang memikirkan tafsirannya, menerima tafsirannya adalah itu tentang hukum-hukum. Hukum-hukum tentang yang dilarang dengan yang dianjurkan atau diperintahkan untuk dilakukan. Seperti itu kah? Kita melihat, kenapa kalau makan itu kok langsung dinyatakan berdosa? Di sini ada suatu perubahan pikiran yang harus kita miliki. Lihat, saudara. Kembali lagi. Seturut dengan hukum, benang merahnya, intinya, latar belakangnya, ketika Musa menulis itu adalah Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya, yaitu mengenai hukum Taurat dan Injil. Sudah. Ketika Musa menulis di Gunung Sinai, Tuhan menyampaikan perihal semuanya tentang hukum Taurat dan Injil. Bangsa Israel di bawah sana ribut sekali dan menuntut untuk Musa memberikan hukum. Loh. Saudara, kira-kira bangsa Israel ini minta hukumnya seperti apa? Nah, di sini yang terlewatkan. Bangsa Israel itu sudah memiliki pengetahuan mengenai hukum-hukum Allah. Namun belum dituliskan secara konkret, secara resmi, secara de jure-nya. Dan akhirnya mereka ribut di bawah sampai mereka membuat patung lembu emas untuk disembah. Sebab mereka terbiasa di Mesir sana harus ada yang disembah. Dan yang disembah itu harus yang terlihat, yaitu berhala. Nah, saudara, ketika Musa turun, ya, mendengar tuntutan mereka. Oke, akhirnya Musa, walaupun dengan geram dan emosi, dia naik lagi ke atas. Lalu dia menulis apa yang diminta oleh bangsa Israel. Dan Tuhan perkatakan itu. Yaitu 10 hukum Taurat atau 2 loh batu. Nah, kembali lagi, saudara. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ada juga yang memahami bahwa itu adalah hukum Taurat. Kalau menurut apa yang saya pelajari, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukanlah hanya hukum Taurat. Sebab kalau hukum Taurat yang mereka makan, apa salahnya dengan hukum Taurat? Padahal di kitab Perjanjian Baru, 2, 3, bahkan 5 kali menyatakan bahwa hukum Taurat itu baik. Sekalipun ada lagi yang mengatakan ayat yang lain hukum Taurat itu mematikan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan yang baik dan yang jahat itu yang berupa buah itu adalah 2 jenis buah yang dimakan oleh Hawa dan diberikan oleh Musa. Nah, di sini saya akan sampaikan lagi. Kronologis tidak diceritakan di Alkitab. Ya. Namun, kita bisa melihat tarikan-tarikan dari benang merahnya, kita melihat latar belakangnya, kita melihat yaitu settingnya, bahwa buah yang dimakan itu ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, yang baik ini apa? Yang jahat ini apa? Kalau saya menyatakan pada saat ini ya, bahwa pada waktu itu Tuhan sudah menjelaskan kepada Adam dan kepada Hawa. Adam juga mengajarkan kepada Hawa. Apa itu buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat? Buah pengetahuan yang baik itu adalah kehidupan di dalam Kristus. Wah, dari mana bisa tahu?
Karena sejak dari kitab Kejadian 1 pun, ya, bahwa sesungguhnya Musa ketika menulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ bahasa Indonesianya ya hanya mengarahkan kita kepada penciptaan fisik, langit yang di atas dan bumi yang di bawah. Namun kalau dalam bahasa aslinya, bahkan yang paling nyata dalam tulisan Ibrani kunonya, ya, Tuhan menciptakan penciptaan permulaannya. Dan penciptaan permulaannya itu ada simbolnya, yaitu tet, yaitu salib. Ke depan, atau mungkin saya share nanti di grup ya, mengenai makna dari kitab Kejadian 1 ayat 1. Di awal kalimat saja yang dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim. Kata Bereshit itu saja, dilihat dari huruf-hurufnya, nanti saya akan share ya. Dari huruf-hurufnya saja, Bereshit, pada mulanya, in the beginning, itu memiliki arti bahwa raja atau kepala sorga itu turun dan mati, dihancurkan di palang salib. Jadi, hal tadi sudah diceritakan oleh Tuhan kepada Adam dan diketahui oleh Hawa. Lalu Tuhan juga, di sini yang juga kita terlewatkan, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menceritakan ada hukum, yaitu yang dilambangkan berupa buah bahasanya. Bahasa yang ditulis oleh Musa simbolnya adalah buah. Buah yang baik dan yang jahat. Buah yang baik itu tadi adalah Kristus itu. Permulaan dari ciptaan yang baru. Dan buah yang jahat itu adalah hukum-hukum yang dikenal di dalam hukum Taurat. Loh, kenapa hukum Taurat itu dikatakan jahat? Sesungguhnya pengertiannya bukan hukum Taurat yang jahat. Tetapi di sini berbicara, ya, jahat di sini adalah bahwa hukum Taurat itu memiliki dampak hasil, yaitu maut. Maut itu disebut di Alkitab yang jahat. Si jahat sendiri disebut di Alkitab itu selalu membawa kepada maut atau pembawa maut. Sudah. Jadi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah, coba, boleh slide ya Pak, tulisan mengenai pencampuran antara Injil dan Taurat. Coba kita lihat. Ya. Adalah buah yang baik dan yang jahat itu adalah buah di mana di dalamnya itu pencampuran antara Kristus, ya, yang disebut Injil dalam perbuatan Kristus itu Injil, dan hukum. Dan itu gambaran itu disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Supaya Musa itu memperingatkan dan mengajarkan terus-menerus kepada bangsa Israel. Hey, Mesias itu ada loh, sudah ada loh disampaikan sejak zaman nenek moyang kita, Adam dan Hawa, begitu. Dan hey, jangan engkau meminta hukum itu. Di mana hukum itu yaitu yang disimbol yaitu simbol dari Taurat itu, ya. Itu sudah disampaikan juga oleh Tuhan. Dan iblis pada waktu itu yang disimbolkan dengan ular, ya, menyampaikan kepada Hawa, menggoda Hawa. Dan dari sini godaan yang diberikan kepada Hawa dikatakan apa? Ketika engkau memakannya, engkau katanya akan mati ya? Tidak, tapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Pengertian yang diberikan oleh ular sama seperti Allah, ya, itu ditangkap oleh Hawa. Pengertian sesat itu. Jadi Hawa tergiur oleh penjelasan ular, yaitu apa? Sama seperti Allah itu menjadi penguasa, menjadi sesuatu yang roh, menjadi sesuatu yang hebat, menjadi sesuatu yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Padahal kita lihat Tuhan sendiri menyatakan jangan kau makan buah
pengetahuan yang baik dan jahat itu. Ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Ya. Mati. Di sini Hawa itu lupa. Mati itu berbicara apa? Engkau tidak akan bersama-sama dengan aku lagi. Sudah. Lalu selanjutnya, Kejadian 2 ayat 9. Saya tidak kirim slide-nya. Nah, di sini kita akan mengetahui dasar-dasarnya bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Sambil kita menunggu ya Kejadian 2 ayat 9 bahwa ketika Adam dan Hawa, singkat ceritanya, mereka bersembunyi, mereka menutupi tubuh mereka, kemaluan mereka dengan dedaunan, ya. Dan itu menurut ilmu hermeneutika, daun itu selalu melambangkan dari perjanjian lama, perjanjian baru, di kitab Yeskiel daun itu apa, di kitab Matius, ya sampai semuanya lah. Daun itu berbicara perbuatan. Jadi Adam dan Hawa menutupi kemaluan mereka, keterpisahan mereka dengan Allah sehingga mereka melihat dirinya telanjang jadi malu. Dan mereka tutupi dengan perbuatan mereka. Itulah pengertian dari hal agamawi untuk menutupi dosa. Itu dengan perbuatan. Untuk mencapai Allah dengan perbuatan. Untuk bisa mencapai sorga itu dengan perbuatan. Oke, maaf, kejadian 2 ini kejadian 2 ya. Kita melihat bahwa kitab Kejadian yang 2 ayat 17, Kejadian 2 menumbuhkan berbagai pohon, dimakan buahnya pohon kehidupan. Nah, maaf. Nah, saudara, saya ajak lagi beralih kepada kitab Kejadian 3 ya, yang mengatakan ya bahwa Tuhan mengatakan bahwa manusia itu telah sama dari salah satu di antara kita. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Kristus ditampilkan di sini. Nah, yang dikatakan Allah mengatakan bahwa ya, manusia itu sama salah satu di antara kita, tahu akan yang baik dan yang jahat. Nah, Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22 ya di sini. Ya, betul. Dan manusia itu boleh ditampilkan, Pak. Nah, disinilah kita akan melihat betapa luar biasanya pengertian yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 22 dikatakan gini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu di antara kita. Nah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga hidup untuk selama-lamanya. Coba kita lihat kalimat baris pertama, baris kedua. Lihat. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Pelan-pelan ya saudara. Tuhan mengatakan ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, manusia itu sama seperti pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan sama dengan manusia itu. Adam dan Hawa itu yang telah jatuh dalam dosa. Samanya apa? Kesamaannya apa? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sudah? Jadi ternyata kita ngelihat dari timingnya bahwa Tuhan dulu yang sudah memiliki status tahu yang baik dan yang jahat. Oke? Nah, manusia ini sudah tahu yang baik yang Tuhan ini yaitu statusnya sudah tahu tentang yang baik dan yang jahat sudah lebih dahulu. Barulah manusia itu. Nah, tadi yang manusia itu makan buah itu akhirnya dia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yaitu dia makan buah, ya, makan buah yang membawa dia itu dosa, berdosa. Oke.
Nah, berarti Tuhan sendiri mempunyai status dari awal, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan di sini bukan berbicara Tuhan ini jelas saja Tuhan tahu yang baik yang jahat, yang baik ini, yang baik yang jahat ini. Tapi kita sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Tubuh manusia itu, Adam dan Hawa, telah berubah menjadi tubuh dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Atau yang diartikan telah memakan, telah menerima dua hukum yang berbeda yang saling bertolak belakang. Yang satu membawa kepada maut, yang satu membawa kepada hidup. Adam yang pertama membawa kepada kematian, tetapi Adam yang kedua memberikan hidup. Nah, ternyata di sini berbicara pribadi Tuhan itu menyatakan dirinya yaitu sebagai apa? Kejadian 1 ayat 1 kalimat pertama. Beresit. Pada mulanya. Yaitu berbicara Kristus. Di situ. Jadi Tuhan langsung mengatakan bahwa manusia itu telah jadi sama. Dan salah satu di antara kita, yaitu Kristus itu sendiri. Karena pribadi Allah itu, dia sedang memperkenalkan bahwa dia adalah roh dan dia adalah Kristus itu. Sang Beginning itu. Yaitu sang yang diciptakan pada mulanya dan awalnya. Itu bicara permulaan dari segala ciptaan. Atau permulaan, atau yang pertama dari segala rancangan Allah sendiri. Yaitu apa? Keselamatan. Disitulah kita sudah melihat bahwa di situ adalah Kristus yang sedang dibicarakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan bahwa dirinya sama dengan manusia itu. Yaitu apa? Memiliki tubuh dosa. Disinilah kita harus tahu bahwa Tuhan sendiri sudah mempersiapkan dirinya, yaitu sebagai pribadi yang memiliki tubuh dosa, yaitu Yesus Kristus. Di mana ketika Yesus Kristus itu nyata, hadir, lahir, lalu dia disalib, dia mengatakan bahwa dia terpisah dengan Allah. Dan waktu Yesus ada di bumi, dia mengenakan tubuh dosa. Sebab kalau dia tidak mengenakan tubuh dosa, maka dia tidak bisa masuk ke alam maut. Kalau dia tidak mengenakan tubuh dosa, maka dia tidak terpisah dengan Allah. Maka dikatakan waktu di kayu salib itu sebelum mati, dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, pada titik puncak dia harus mati. Di situ kepenuhan akan alam maut itu sudah terjadi. Maka roh Allah tidak ada lagi pada Yesus pada waktu itu. Karena Yesus itu lahir dalam kondisi status kodratnya adalah tubuh dosa. Karena firman Tuhan katakan, dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Oke, saudara. Nah, selanjutnya, saudaraku, kita lihat lagi. Slide selanjutnya. Ayat yang tadi. Bahwa pengetahuan yang baik yang jahat. Yang tadi, Kejadian 3 ayat 22. Coba. Kita lihat lagi, Kejadian 3 ayat 22 tadi. Dikatakan bahwa manusia sama salah satu di antara kita. Saya ulangi lagi bahwa itu berbicara pribadi Yesus. Dan itu nubuatan tentang Yesus yang memiliki tubuh dosa. Nah, selanjutnya. Kita lihat kalimat selanjutnya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Si manusia ini jangan sampai mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini nggak boleh sampai manusia itu mengulurkan tangannya ngambil buah pohon kehidupan itu. Buah pohon kehidupan itu saudaraku lambang juga. Simbol juga. Kalau itu dimakan, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Loh, kenapa? Boleh dong, kan sudah
mengalami kematian tadi. Sudah mengalami keterpisahan dengan Allah. Ya kan? Ya sudah dong. Gitu. Boleh dong makan gitu. Kenapa nggak boleh makan? Ya kan? Kok Tuhan begitu sih? Gitu. Itu kan pohon kehidupan. Tadinya Adam dan Hawa kan udah mati itu makan buah itu, buah pencampuran itu. Pengetahuan baik yang dan jahat. Kasih dong pohon buah kehidupan. Tidak boleh. Gitu. Kenapa? Kalau itu nanti dimakan, ya, itu pohonnya itu pohon kehidupan. Itu berbicara juga di Kristus. Jadi timingnya ya, adalah si manusia itu tidak boleh makan pada waktu itu. Sebab, baik ya, mudah sekali. Penggenapan Kristus itu belum terjadi. Biarkan manusia itu hidup dengan simbol-simbol dulu. Lalu setelah itu, maka akan terjadilah penggenapan Kristus tadi di dalam zaman perjanjian yang baru. Jadi kita supaya mengerti nih, kenapa sih nggak boleh makan pada waktu itu? Iya, belum dulu. Makanya dijagai oleh malaikat itu. Sebenarnya mereka bisa nyelonong nggak masuk makan. Bisa gitu. Sebab manusia itu diberikan kuasa luar biasa pada waktu itu. Tuhan memberikan kuasa besar sekali. Kalau gambarannya. Kenapa? Karena kok sampai dijagai oleh malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala. Ya, berarti manusia itu punya kuasa untuk ngambil. Sembarangan aja ngambil lalu makan. Sebab juga manusia makan itu pun ya, manusia itu tidak bisa ya, diselamatkan ya, dengan real atau dengan kenyataannya atau dengan realitanya sebelum sang realita itu muncul. Nah, sang realita keselamatan itu muncul ya ketika zaman perjanjian yang baru. Gitu. Baik, setelah yang realita itu hadir, mengalami kematian, lalu mengalami kebangkitan, disitulah yang dikatakan, ya kan, dia membuka pintu-pintu penjara. Nah, itulah orang-orang yang mati sejak dari zaman Adam, nabi-nabi gitu. Semuanya terbuka penjaranya oleh karena Yesus sudah bangkit. Nah, disitulah pengertian ayat tadi. Baik, lalu selanjutnya. Slide selanjutnya. Tolong Pak. Saya melihat dulu. Oke. Ya, lihat selanjutnya. Lanjut lagi Pak. Nah. Kita lihat Roma 7 dulu. Nah, Saudara, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Nah, kan? Oleh karena mengenal dosa lah maka kita mengalami yang tadi, yang jahat itu yaitu maut. Makanya tadi dikatakan itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang jahat itu yaitu bicara mengenal dosa oleh karena memakan hukum Taurat itu dengan sebuah ambisi ingin sama seperti Allah. Nah, tapi ambisinya itu akibat dibohongi oleh ular tadi. Sama seperti Allah itu hebat. Tahu yang baik dan yang jahat. Padahal tahu yang baik dan yang jahat itu bicara pencampuran. Gitu. Memakan keselamatan, memakan juga maut. Nggak ada begitu bisa hukumnya. Nah, lalu lihat kalimat selanjutnya. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, itulah singkatnya secara deskriptif kecil ya, Roma 7 ayat 7 ini. Nah, jadi saudaraku bahwa hukum Taurat itu ya membawa kita jadinya mengenal dosa. Jadi oleh karena hukum Taurat itulah ya, membuat kita itu punya paradigma, punya sikap hati yang akibatnya atau dampaknya adalah terpisah dengan Allah. Nah, lalu bagaimana kalau kita seorang Kristen yang telah percaya bahwa keselamatan kita oleh karena percaya akan kematian Yesus Kristus
yang mati oleh karena ganjaran hukum Taurat, dan juga percaya akan kebangkitan Kristus yang dibangkitkan oleh Allah, lalu saya tetap memegang hukum Taurat dan memegang hukum Taurat itu sebagai kebenaran hidup saya. Nah, hati-hati saudara, disitulah posisi kita sama dengan Adam dan Hawa. Atau kembali lagi kita ke dalam posisi yang semula, yaitu terpisah dengan Allah. Sebab kan ada ayatnya kan. Kita terpisah dengan Allah jikalau kita mengharapkan kebenaran oleh karena kita melakukan hukum Taurat. Lanjut lagi, saudaraku, slide selanjutnya. Kita lihat Kejadian 3 ayat 21. Nah, di sini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, gitu. Menurut pelajaran hermeneutika, kristologi, ya, bahwa Tuhan ini menyembelih binatang tentunya. Binatang apa yang disembelih? Domba. Tahu dari mana itu domba? Ya. Nah, secara psikologi penciptaan, lalu psikologinya Tuhan, kalau dilihat Adam dan Hawa ya diperintahkan Tuhan untuk mengelola tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan hewan, begitu ya. Dan dia juga mengembalakan binatang, dan binatang yang dekat dengan Adam dan Hawa itu sesungguhnya itu adalah kambing domba, seperti itu. Itulah ilmu teologi ya dalam menafsirkan hasilnya adalah binatang itu domba. Baik. Domba itu sudah disembelih oleh Tuhan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan tujuannya untuk melindungi Adam dan Hawa dari kemaluannya mereka. Ini simbol dari alam maut mereka. Sudah? Nah, jadi tadi daun-daunan itu tidak dapat menutupi tubuh mereka secara kekal. Karena daun-daun itu akan menjadi layu, kering, lalu juga akan termakan oleh segala sesuatu lah di alam alam fisik ya, unsur kimia bercampur ini itu, sehingga daun itu akan rapuh ya, dan rontok dan runtuh. Tetapi kulit binatang itu kuat, saudara. Kulit binatang itu bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun bahkan. Nah, makanya Tuhan menyimbolkan, dibuat simbol oleh Tuhan bahwa Yesus Kristus itu disimbolkan dengan kulit binatang, dan kulit binatang pada waktu itu adalah domba, dan kulit binatang yang dikenal paling kuat selain sapi itu yaitu domba. Baik. Jadi Tuhan sudah menyatakan Kristus itu berkali-kali kepada Adam dan Hawa ya, sampai puncaknya untuk menutupi kemaluan mereka Tuhan menyembelih seekor binatang. Tentunya kalau itu simbol dari Kristus, karena kita Kejadian ini benang merahnya adalah ya Injil Kristus. Sama kitab Keluaran juga benang merahnya atau tema utamanya apa? Injil Kristus semua gitu. Jadi kalau tema utamanya Injil Kristus, berarti yang nyambungnya, yang pasnya ya tentunya binatang itu adalah simbol dari Kristus itu sendiri, yaitu apa? Domba. Nah, baik saudara. Nah, domba itulah sudah disembelih oleh Tuhan sejak zaman Perjanjian Lama. Oke, lanjut kita lihat lagi, ada slide yang terakhir. Nah, lihat saudara, di Old Testament ya, dan New Testament ya. By faith ya. Iman kepada Kristus disimbolkan dengan domba. Di Perjanjian Baru ya, iman kepada Kristus itu di hati kita, di mindset kita, di pikiran kita. Dan dombanya itu ya sudah berubah menjadi Kristus yang disembelih atau Kristus yang dihukum mati. Perjanjian Lama bahwa domba dibunuh, disembelih, darahnya terpercik. Ya, itu simbol dari Sang Mesias itu yang akan ditumpahkan darahnya, dan Mesias itu sudah tertumpah darahnya, dan setiap kita yang hidup dalam perjanjian yang baru ini hanya cukup percaya dan percaya.
hati pikiran kita, mindset kita akan Kristus. Nah, kesimpulannya, saudara, seperti judul kita di awal, keselamatan itu adalah anugerah. Kita lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, di sini diulangi lagi sebagai ayat penutup bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Di sini bukanlah berbicara kita harus perbaiki mindset kita. Di sini bukan berbicara bahwa diselamatkan dari api neraka yang dibakar hidup-hidup, mati, dihidupkan lagi, dibakar, bukan. Kembali lagi dari pertama kali tadi, bahan yang pertama tadi, bahwa diselamatkan itu dari apa? Dari hukuman maut tadi, yaitu terpisah dari Tuhan, roh Tuhan. Diselamatkan berarti apa? Kita dipersatukan lagi dengan roh Tuhan. Dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan banyak ayat perjanjian baru lagi nanti yang sudah pernah dibahas di Zoom ini, bahwa kita telah bersatu dengan Kristus, kita telah bersatu dengan Allah. Dan kita telah menjadi tubuhnya sendiri dan dia menjadi kepalanya kita. Dan juga kita diselamatkan itu berbicara kita bersama-sama dengan Allah. Ya, di dalam Kristus. Jadi penghakiman apapun tidak lagi berlaku bagi kita. Sebab penghakiman alam maut, yaitu penghakiman keterpisahan kita dengan Allah itu sudah diterima oleh Kristus. Yaitu ketika Yesus Kristus memiliki atau mengalami, yaitu keterpisahan dengan Allah. Baik, jadi di sini please tidak berbicara neraka. Diselamatkan itu juga tidak berbicara supaya untuk memperoleh surga. Saya ulangi. Diselamatkan di sini adalah bukan untuk terhindar dari api neraka. Dan diselamatkan di sini bukan untuk bisa mencapai atau mendapatkan surga yang digambarkan secara fisik. Bukan. Tetapi Alkitab sendiri sudah menjelaskan. Diselamatkan di sini adalah bergabung bersama-sama lagi. Kemanunggalan, kepemilikan kita akan roh Allah. Dan kita ini dikatakan di perjanjian yang baru, kita menjadi bait sucinya. Jadi tidak ada kata neraka, tidak ada kata sorga tempat di sini berbicara jaminan keselamatan. Dan keselamatan itu juga adalah anugerah. Tanpa usaha manusia sedikit pun. Tapi itu adalah usaha Tuhan sendiri. Terima kasih. Sekali lagi, satu lagi, tadi supaya tidak terlewatkan, slide yang terakhir itu ya ada Yohanes 3 ayat 16. Di sini kita sudah sering lihat ayat ini. Tetapi jangan sampai lagi kita terplecok, saudara, mengenai kasih karunia ini, keselamatan. Lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Semuanya. Di perjanjian lama bahkan di perjanjian baru, binasa itu berbicara keterpisahan dengan Allah. Dan akhirnya oleh karena kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Siapa? Apa hidup yang kekal itu? Yaitu bersama-sama Sang Kekal. Kita manunggal bersama yang kekal itu. Siapa sih yang kekal itu? Adalah Allah sendiri. Sebab roh Allah itu sudah bersama-sama dengan kita. Baik, demikian presentasi dari saya. Tuhan memberkati. Silakan pada MC. Terima kasih untuk Pastor Henses Simanjuntak untuk sharing firman yang luar biasa.